20.04.20. Halo semua, semangat malam. Iscul di sini siap menemani malam sunyi kalian. Di episode keempat, Ada Apa di Gunung, aku mau bacain cerita yang datang dari Gunung Gede Pangrango. Cerita ini dialami oleh Mas Saiful Rohman dengan Instagram @manusiaklasik. Gunung Gede Pangrango adalah salah satu gunung yang berlokasi di Jawa Barat dengan ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke ceritanya. Halo semua, kisah ini aku alami saat mendaki kedua kalinya ke Gunung Gede Pangrango. Tim berjumlah 6 orang, 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Berhubung aku pernah mendaki sebelumnya, jadi saat kita bersiap mau naik dari pos GPO jalur Gunung Putri, kita berdoa dan aku jelasin apa aja norma-norma yang harus dilakukan pas mendaki. Lumayan lah, ilmu dari teman-temanku yang sering naik gunung bisa aku share ke mereka. Seperti pada umumnya, pertama, kalau ada kendala ataupun hal yang gak diinginkan saat mendaki, yang berakibat kita gak bisa sampai puncak, jangan bersedih hati. Karena tujuan utama kita adalah pergi sehat dan pulang selamat sampai rumah. Nah, yang kedua baru diomongin deh. Kalau misalnya nemuin sesuatu yang ganjil di gunung, harap jangan menceritakannya di atas. Ditakutkan pendakian jadi berbau horor dan setiap orang jadi panik. Terutama buat satu-satunya cewek di kelompok kami. Pendakian dimulai jam 3 pagi. Di perjalanan awal, semuanya biasa aja. Nah, saat nyampe di jembatan kecil yang ada saluran air, kita berhenti dulu di sana buat mengisi persediaan. Kira-kira, aku nyampe di sana tuh pas azan subuh. Kita pun memutuskan untuk sholat subuh dulu sambil istirahat. Setelah dirasa air cukup, kita melanjutkan perjalanan sampai ke alun-alun Surya Kencana. Nah, berhubung 3 orang yang lain udah duluan buat sholat, aku dan kedua temanku ngobrol-ngobrol gimana perasaannya mendaki pertama kali. Tapi pas aku lihat raut wajah si A, kayaknya dia menyembunyikan sesuatu dan gak mau jelasin. Obrolan pun gak diperpanjang dan kita langsung lanjut lagi ngedaki. Sebab kita naik jalur Putri dan turun lewat Cibodas, kita belum tidur semalaman karena nongki-nongki dulu di Cibodas, tempat kita nyimpan motor. Berangkat ke jalur Putri jam 2 dan kita cuma tidur sebentar di mobil tempat kita ngeteng di sana. Jadi leadernya memutuskan untuk istirahat di pos Buntut Lutung. Kalau dilihat dari posnya, emang gak ada atapnya. Terus udah kayak pos yang gak keurus dari lama. Tapi karena leader yang putusin, aku snusun aja. Ya, namanya juga di gunung. Dipikir aja, emang kayak di kota, ada yang jagain. Ucapku dalam hati. Dari 6 orang pendaki, yang tidur cuma berempat. Aku dan A memutuskan untuk lebih menikmati pagi dan foto-foto di sana. Si A bilang dia lihat makhluk kecil warna putih lompat-lompat, sejenis musang, tupai, atau kelinci. Kenapa dia nyebutnya sejenis? Dia juga gak tahu itu makhluk apa. Dan anehnya, aku gak lihat apa-apa tuh yang dia tunjukin. Aku cuma ngiyain aja saat itu. Daripada panik, mending cari aman. Setelah tidur dirasa cukup, leaderku yang juga baru bangun langsung menggigil. Padahal cuaca bagus sih menurutku. Tapi dia juga berpikiran positif aja dan nyangkanya yang baik-baik aja. Teman-temanku yang lain ngangetin dan gak berangsur lama, kondisinya pulih lagi. Pendakian pun dimulai lagi. Gak ada hal-hal aneh apapun sampai kita nyampe di alun-alun Surya Kencana. Sesaat setelah sampai, kita langsung dibagi menjadi 2 tim. 3 orang bikin tenda dan 3 orang lagi ngambil air. Kira-kira kita sampai jam 1 siang. Dan aku kebagian ngambil sama si A dan B. Cuaca di atas ternyata nggak bisa diprediksi.
Jarak pandang cuma kelihatan 2 meter dan semuanya ketutup kabut. Pas sudah nyampe mata air, aku lihat banyak orang-orang pakai sarung, kayak habis pengajian. Mereka kayak habis pengajian di Surya Kencana. Aku liatin dan ada satu orang bapak-bapak yang nyamperin aku. Dia bilang, "Hati-hati, jangan sembrono dalam berucap dan harus menjaga sikap," katanya dalam bahasa Sunda. "Oh iya pak, ini pengajian rutinan bukan ya pak? Kayak baru lihat," aku bertanya. Si bapak jawab, "Enggak dek, ini hadiah buat yang kemarin pendaki meninggal di sini. Katanya sih nggak kuat sama kecapean." Sontak di sana aku mulai merinding dan langsung ngajak temanku yang lain buat kembali ke tenda. Berhubung mereka kelayapan dan gak ngedengerin apa yang dikatain bapak tadi, mereka adem ayem biasa aja. Sampai di tenda, makan-makan dan canda tawa, aku mutusin buat tidur aja, karena ngeliat cuaca pun gak cocok buat jalan-jalan lihat pemandangan. Tapi karena si A dan B baru pertama kali naik, mereka jalan-jalan dan pinjam HP aku buat foto-foto. Gak kerasa, ternyata aku tidur cukup lama. Aku dibangunin sama temanku, si A, dan hari udah malam. Dia ngebangunin aku sambil kayak orang panik, sembari memberi HP yang tadi dia pinjam. Karena masih ngantuk, aku cuma nanggepin si A setengah sadar, dan langsung tidur lagi. Dan si A pun gak banyak cerita juga, dia langsung tidur. Malam berganti pagi, semuanya udah bangun dan kita mutusin buat turun. Gak ada cerita yang menarik lagi sampai kita nyampe di pos Cibodas. Pas udah sampai, di sanalah temanku si A mulai cerita dari pertama ngedaki. Dari awal saat kita ngambil air, dia udah ngeliat sosok putih anak kecil gelantungan di atas pohon dengan posisi kayak disalib. Tapi karena ngedenger pengarahanku di pos bawah, dia pendam sendiri ceritanya. Lanjut di pos Buntut Lutung, dia juga ngerasa tahu kalau aku gak bisa lihat apa-apa. Kayak yang dia lihat, ada makhluk kecil putih loncat-loncat. Dia bilang itu perwujudan lain dari si anak kecil yang dia lihat pas di jembatan air. Hal serupa pun kembali kejadian pas di Surken. Ternyata sosok itu masih ngikutin dia dari bawah sampai puncak. Pas dia ngebangunin aku sambil panik, katanya si anak itu pengen ditemenin dan ngajak main di Surken sambil nyodorin tangannya ke temanku pas di depan tenda. Dia panik karena anak kecil itu nampakin wujud aslinya dari dekat banget. Sosok putih, pakai baju serba putih, rambut panjang, wajah pucat pasi. Setelah mendengar penjelasannya, aku langsung merinding dan sontak tertawa. Bagus-bagus, untung gak diceritain di atas. Kalau diceritain, pasti semua panik, ucapku. Setelah obrolan tersebut, kita memutuskan untuk langsung pulang dan semua pergi ke rumahnya masing-masing sampai kehidupan kembali berjalan normal. 2 minggu berlalu. Aku pun nyamperin temanku, si A, buat minta film di rumahnya. Dan ternyata dia cerita lagi. Tadi si anak itu, dia nyuruh aku ke Gunung Gede lagi buat temenin katanya. Sembari menyeringai polos. Aduh, ngeri juga ya sampai diikutin. Ya, kalau kalian diikutin dari gunung, kira-kira gimana? Apa yang bakal kalian pikirkan? Apa yang bakal kalian lakuin? Cukup sekian episode keempat Ada Apa di Gunung. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Dan buat kalian yang punya cerita menarik seputar pendakian, bisa kirim via DM ke Instagram kami @itsnjul atau bisa via email ke heitsnjul@gmail.com. Untuk yang menonton di YouTube, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Buat yang dengerin di Spotify, jangan lupa untuk follow agar bisa mendapatkan update terbaru sesering mungkin dari kami. Terima kasih dan semangat malam.